Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan materi analisis jaringan komunikasi dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Faid. NIM saya 2020 0530 018. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Mumpuni dengan NIM 2020 05300074. Nama saya Kania Anissa Faza dengan NIM 2020 053 0080. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Arnada dengan NIM 20 253 0151. Perkenalkan, saya Firnazal Firdausi dengan NIM 20 2005 30 236. Kita masuk pada bagian pengertian. Dalam pengertian itu sendiri adalah definisi fungsional jaringan komunikasi sebagai petunjuk atau penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Kemudian masuk pada bagian manfaat dalam organisasi, yaitu untuk melakukan audit bagaimana alur komunikasi di dalam organisasi. Penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui apakah arus komunikasi lancar atau terdapat hambatan, sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi untuk kedepannya. Pada jaringan komunikasi dalam organisasi terdapat 4 teknik untuk pengumpulan data, yaitu yang pertama ada teknik pertanyaan sosiometrik. Teknik ini adalah teknik yang lumayan sering digunakan oleh para peneliti karena responden akan diminta untuk bereaksi terhadap pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Pertanyaan tersebut harus mengungkapkan berbagai informasi yang juga jawaban dari pertanyaan tersebut dapat berupa skala seberapa sering, seperti contohnya sering, kadang-kadang, atau tidak sering. Dapat juga dengan skala jumlah seperti 1 kali dalam seminggu, 2 kali dalam seminggu, dan seterusnya. Untuk pertanyaan sosiometrik ini adalah termasuk teknik pengumpulan data yang efisien karena pertanyaan dari sosiometrik ini relatif mudah untuk dikelola atau diproses sehingga sebagian besar responden dapat dimasukkan ke dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah yaitu dengan pengamatan atau observasi. Dalam teknik pengamatan atau observasi ini, peneliti dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan diamati atau individu yang akan diamati selama melakukan observasi, atau dapat juga hanya dengan mengamati dari jarak jauh. Dalam melakukan observasi ini, juga harus menentukan apa yang akan diamati, misalnya seperti siapa yang akan diamati, berapa lama, di mana, dan lain sebagainya. Dan individu yang akan diamati juga harus mengetahui apa tujuan dari peneliti melakukan pengamatan dan juga ruang lingkup atau seberapa jauh sang peneliti ini mengamati kegiatan atau individu yang akan diamati. Dalam teknik observasi, seseorang yang kita amati tidak dapat memberikan jawaban atau jawaban yang mereka inginkan karena sang peneliti dapat melihat secara langsung atau mengobservasi secara langsung apa yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah teknik small world atau teknik dunia kecil. Nah, dalam teknik dunia kecil ini berfokus pada sifat jalur komunikasi antar karyawan atau antar anggota dalam sebuah organisasi. Nah, teknik ini juga berfungsi untuk mempelajari hubungan pertukaran informasi dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian dalam pengambilan datanya, responden nantinya akan diberikan sebuah folder berisi masalah imajiner. Nah, kemudian responden diminta untuk memberikan folder tersebut kepada seseorang yang sudah ditunjuk oleh peneliti. Namun, jika responden merasa tidak mengenal seseorang tersebut secara personal, maka responden diperbolehkan oleh peneliti untuk menunjuk seseorang yang mungkin lebih ia kenal. Nah, selanjutnya, responden nantinya akan diberikan sebuah kuesioner yang mencakup tentang karakteristik pribadi dan juga karakteristik seseorang yang ia berikan foldernya tadi. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti dalam sebuah kuesioner tersebut dapat bervariasi. Misalnya seperti
ia diminta untuk menyebutkan apakah posisi kerja dari rekan kerja tersebut, ataukah ia diminta untuk mendeskripsikan apakah hubungan di antara mereka, atau yang ketiga adalah menjelaskan mengapa ia memberikan foldernya kepada rekan kerjanya tersebut. Nah, sehingga teknik ini juga cocok digunakan untuk mengungkap peran terkait komunikasi dalam sebuah organisasi. Lalu yang keempat adalah teknik analisa arsip. Nah, teknik analisa arsip ini terdapat 3 jenis data yang digunakan sebagai bahan input untuk analisa jaringan, yaitu dapat berupa catatan surat internal, yang kedua adalah catatan telepon, dan yang ketiga adalah riwayat pesan email. Nah, dalam teknik ini tidak diperlukan situasi secara langsung atau tatap muka. Nah, namun dalam teknik analisa arsip ini juga memiliki sebuah kelemahan, yaitu karena hasil dari teknik analisa arsip ini tidak berdasar dari laporan diri individu, melainkan dari data arsip. Nah, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa teknik analisa arsip belum bisa digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Analisis data jaringan. Yang pertama, langkah-langkah jaringan. Pertukaran informasi atau jenis hubungan auditor jaringan membedakan jaringan mana yang paling penting atau bermasalah bagi organisasi, dan mempelajari hubungan karyawan mengenai jaringan ini. Analisis jaringan dengan demikian dapat menghasilkan sejumlah besar data dan konfigurasi jaringan yang rumit, terutama ketika organisasi memiliki banyak karyawan. Untuk mengurangi data kompleks yang dihasilkan dari analisis jaringan, langkah-langkah ini dapat membantu kami mengevaluasi data jaringan. 3 jenis tindakan yang membedakan dapat diidentifikasi. Yang pertama, ada ukuran yang menggambarkan hubungan antara tindakan dalam jaringan. Contohnya, frekuensi kontak antara anggota jaringan, kekuatan hubungan, multifleksity, atau sejauh mana aktor memiliki lebih dari satu jenis hubungan, hubungan satu sama lain, atau simetris hubungan, atau sejauh mana kedua aktor mengakui hubungan. Yang kedua adalah menggambarkan posisi masing-masing karyawan dalam jaringan. Pengukuran yang paling mendasar untuk posisi karyawan dalam jaringan komunikasi meliputi in degree atau jumlah link yang masuk, dan out degree jumlah link yang keluar. Yang ketiga adalah langkah-langkah yang menggambarkan keseluruhan jaringan untuk interpretasi langkah-langkah ini. Selanjutnya, visualisasi jaringan. Memvisualisasikan kerja jaringan komunikasi untuk memeriksa karakter khusus kelompok atau individu dalam jaringan. Misalnya, jaringan komunikatif antara lokasi dan departemen. Membandingkan posisi karyawan yang memegang jenis pekerjaan yang sama dalam jaringan, seperti semua manajer, anggota staf pendukung, eksekutif, atau personal ini. Ketika kelompok fungsional tertentu hilang dari jaringan, misalnya tentang diskusi strategis, ini dapat menyebabkan masalah dalam mengambil keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk jaringan komunikasi di organisasi yang sederhana. Nah, yang pertama ada jaringan komunikasi roda. Adapun ciri dari komunikasi roda ini yaitu seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Nah, teman-teman boleh lihat gambar paling atas, yaitu kita anggap huruf A adalah seorang pemimpin. Nah, di mana pemimpin sebagai sumber informasi utama. Dan pemimpin dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpin, dan selanjutnya tidak ada interaksi antar anggota. Nah, contoh yang dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika dosen memberikan pengajaran kepada mahasiswa, di mana ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sedangkan antar mahasiswa lainnya tidak ada interaksi. Nah, selanjutnya ada jaringan komunikasi rantai. Nah, jaringan komunikasi rantai ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, satu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain, kemudian lalu anggota lain dapat menyampaikan pesan tersebut kepada anggota lainnya, dan begitu seterusnya. Nah, pada komunikasi rantai ini, dia bersifat berjenjang. Contohnya ketika bawahan atau anggota ingin menyampaikan sesuatu kepada ketua organisasi atau kepada direktur.
Nah, maka informasi tersebut harus disampaikan terlebih dahulu ke kepala divisi. Dari kepala divisi baru disampaikan ke sekretaris kepala atau direktur atau CEO, dan baru disampaikan kepada pemimpin. Selanjutnya ada jaringan komunikasi Y, dan ada pun ciri dari jaringan komunikasi Y, yaitu 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di samping seperti pada pola rantai, tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Nah, selanjutnya ada jaringan komunikasi lingkaran. Jaringan komunikasi lingkaran memiliki ciri, yaitu setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain baik dari kiri ke kanan, dan tidak ada pemimpin dan tidak tersentralisasi. Nah, kemudian ada jaringan komunikasi semua aliran. Jaringan komunikasi semua aliran di mana setiap anggota dapat berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, setiap anggota memiliki kekuatan yang sama untuk saling mempengaruhi dan tidak ada pemimpin. Nah, teman-teman, perbedaan antara jaringan komunikasi dan komunikasi lingkaran dan komunikasi semua aliran di mana komunikasi lingkaran hanya dapat berkomunikasi dengan orang yang di kanan atau yang di kiri, sedangkan untuk komunikasi semua aliran anggota dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di depannya, seperti itu. Dan contoh komunikasi semua aliran dapat kita temui pada kegiatan brainstorming. Cukup sekian analisis materi jaringan komunikasi pada organisasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.